Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 bernama kelompok 4 sekawan ingin mempresentasikan tugas besar pemrograman web. Nah, di sini kelompok kami mempresentasikan penerapan web tokoh UMKM Omah Embako. Nah, kami di sini beranggotakan 4 orang dan dengan saya Sony Leader Nabi Tupulu dengan NIM 607022300022. Dengan saya Kevin Pandel Pratama dan 330047. Dan saya Muhammad Ilmi Zakinur dengan NIM 6070223057. Saya Febrian Alvinesa Prastio dengan NIM 607022300065. Di sini kami akan menjelaskan pertama pemrograman PHP. Nah, di sini ada admin.php dengan add produk.php. Nah, kode di samping ini adalah halaman admin untuk menambahkan produk ke database. Nah, admin dicetak lalu melalui session. Lalu data kategori diambil dari database untuk drop down form. Saat form disubmit, data produk yaitu nama, harga, stok, kategori, deskripsi, dan gambar diproses. Gambar diunggah ke folder tertentu dan data produk disimpan ke tabel produk menggunakan query SQL. Halaman tersebut dibuat dengan bootstrap, lengkap dengan validasi input dan pesan umpan balik. Selanjutnya, dashboard PHP. Program ini mengimplementasikan halaman dashboard admin yang hanya dapat diakses oleh pengguna status admin. Jika session tidak menunjukkan pengguna sebagai admin, program mengarahkan kembali ke halaman login. Halaman ini menampilkan berbagai tombol navigasi untuk mengolah produk, pesanan, dan logout. Semua dengan tampilan Bootstrap yang responsif. Selanjutnya index.php. Untuk kode PHP di samping ini adalah halaman login untuk admin menggunakan PHP. Ketika form login dikirim, data nama pengguna dan password diambil dan dicocokkan dengan data di database. Jika pengguna ditemukan dan password cocok, serta status pengguna adalah admin, session akan diset dan pengguna diarahkan ke halaman dashboard. Jika login gagal, pesan kesalahan ditampilkan. Formulir menggunakan Bootstrap untuk styling dan validasi input agar kedua field, nama dan password, wajib diisi. Halaman ini juga menghindari SQL injection dengan menggunakan prepare statement. Oke, selanjutnya di sini ada logout buat admin. Yaitu kode PHP ini adalah halaman logout untuk admin menggunakan PHP yang digunakan untuk mengakhiri sesi admin atau logout dan mengarahkan kembali ke halaman login. Saat admin memilih opsi logout, program ini secara otomatis membersihkan sesi dan mencegah akses tanpa otorisasi lebih lanjut. Hal ini penting dalam menjaga keamanan sistem administratif, sehingga data admin tidak dapat diakses setelah keluar. Dengan mengarahkan ke halaman login, program memastikan pengalaman logout yang jelas dan intuitif bagi admin. Keseluruhan program memastikan sistem tetap aman dan mendukung proses autentikasi ulang jika diperlukan. Kok saya screen ini hilang di... Nah, selanjutnya manage order. Nah, di program ini adalah manage orders untuk admin yang dirancang untuk mengelola status pemesanan dalam aplikasi PHP. Script ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama penggunaan sesi dan keamanan, pengolahan, dan data pesan, serta antarmuka pengguna untuk mengelola pesanan. Program ini memastikan keamanan dengan memverifikasi sesi admin dan mencegah akses tak sah. Data pesanan diambil dari database, termasuk informasi terkait bukti pembayaran, lalu ditampilkan dalam tabel dengan antarmuka responsif berbasis Bootstrap. Admin dapat mengubah status pemesanan seperti diterima, dikirim, atau dibatalkan melalui form aksi yang diintegrasi langsung di setiap baris tabel
tampil selalu terkini. Selanjutnya, manage product.php. Kode PHP di samping program manage product, yaitu modul admin untuk mengelola data produk pada sistem e-commerce, mencakup penghapusan, penambahan stok, dan perubahan harga produk. Hanya admin yang terautentikasi dapat mengaksesnya dengan validasi berbagai sesi untuk keamanan. Data produk diambil dari database yang ditampilkan dalam tabel interaktif berbasis Bootstrap. Setiap produk dilengkapi opsi aksi melalui form, yaitu menambah stok secara dinamis, memperbarui harga dengan nilai baru, atau menghapus produk yang tidak diperlukan. Modul ini memprioritaskan efisiensi operasional dan keamanan, sambil menyediakan antarmuka yang sederhana namun fungsional untuk mendukung pengelola event inventory. Selanjutnya ada database.php. Kode PHP ini adalah database program PHP ini berfungsi untuk membuat koneksi ke database MySQL dengan informasi yang disediakan, yaitu localhost sebagai server, root sebagai username, dan tanpa kata sandi, serta database yang digunakan bernama Omah Baku. Selanjutnya ada footer.php. Kode PHP di samping ini adalah footer. Program ini menampilkan footer dengan latar belakang terang dan teks di tengah halaman. Mencakup informasi hak cipta Omah Bako, serta tautan WhatsApp untuk menghubungi dengan ikon WhatsApp. Dilengkapi dengan skrip untuk mendukung fungsionalitas elemen halaman menggunakan jQuery, Power.js, dan Bootstrap. Nah, selanjutnya di include.php ada header.php. Nah, di kode PHP di samping adalah header. Program ini adalah halaman HTML dengan pengaturan bahasa Indonesia, yang di mana bagian head mencakup pengaturan karakter set UTF-8, viewport responsive agar tampilan halaman menyesuaikan perangkat, dan judul halaman itu toko tembakau, 2 file CSS di link, satu dari Bootstrap 4.5.2 untuk gaya umum, dan satu lagi adalah file lokal yaitu stylus.css untuk penataan spesifik sesuai kebutuhan desain halaman. Selanjutnya, aboutus.php. Program ini merupakan halaman HTML dengan desain responsif yang menampilkan informasi tentang kami untuk sebuah toko tembakau. Dilengkapi dengan bagian hero untuk menyambut pengunjung, informasi deskriptif mengenai toko, secara rincian kutak seperti nomor WhatsApp, email, dan alamat. Halaman ini menggunakan Bootstrap 5 untuk responsivitas dan desain, dengan styling khusus pada elemen seperti latar belakang gradasi, tombol bergaya modern, serta teks yang terstruktur dengan baik dan profesional. Selanjutnya chart.php. Program PHP ini mengelola keranjang belanja dengan fitur untuk menambahkan, mengurangi, dan menghapus item dari keranjang, serta memperbarui stok produk di database berdasarkan tindakan pengguna. Sistem memverifikasi stok sebelum item ditambahkan atau jumlahnya diubah, dan menyediakan informasi total belanja yang dapat diproses ke halaman pembayaran. Pengguna hanya dapat mengakses halaman ini setelah login, dan apabila keranjang kosong, pesan yang sesuai akan ditampilkan. Integrasi Bootstrap digunakan untuk mempercantik tampilan dengan aksi dinamis berbasis form yang memungkinkan pengaturan kuantitas barang dan navigasi antar halaman. Oke, selanjutnya login.php. Program ini mengelola proses login pengguna dengan memverifikasi email dan password yang dimasukkan, lalu membandingkannya dengan data yang ada di database. Jika data valid, pengguna akan diarahkan ke halaman utama dan sesi pengguna dimulai. Sementara jika email atau password salah, pesan kesalahan akan ditampilkan. Halaman login menggunakan Bootstrap untuk styling dengan input untuk email dan password, serta menampilkan pesan kesalahan jika ada masalah. Terdapat juga tautan untuk registrasi jika pengguna belum memiliki akun. Selanjutnya di page.php ada logout.php. Nah, program ini digunakan untuk logout pengguna dengan cara menghapus semua data sisi yang terkait dengan pengguna. Kemudian menghancurkan sisi tersebut. Setelah itu,
pengguna akan diarahkan kembali ke halaman beranda atau halaman login melalui fungsi header atau location. Memastikan sesi yang aktif dihapus sepenuhnya. Selanjutnya ada order status.php. Program ini memeriksa apakah pengguna sudah login dengan memverifikasi user underscore ID di sesi. Jika belum, pengguna akan dialihkan ke halaman login. Setelah login, program menampilkan status pesanan pengguna yang diambil dari database. Pengguna dapat mengubah status menjadi komplit jika status pesanan yang ini adalah ship melalui form yang dikirimkan dengan metode POS. Setiap pesanan ditampilkan dalam tabel yang mencakup ID pesanan, harga total, status, tanggal pesanan, serta opsi untuk menyelesaikan pesanan jika dikirim. Oke, selanjutnya payment.php. Program ini memeriksa apakah pengguna sudah login, lalu mengambil item dalam keranjang yang dikirim melalui form POS. Setelah memverifikasi keranjang, program menghitung total pembayaran dan menyimpan data pesanan ke database. Pesanan dan detail produk disimpan ke dalam table order dan order underscore details. Setelah itu, keranjang dihapus dari sesi. Pengguna kemudian dibawa ke halaman konfirmasi dengan daftar produk yang dipesan, total harga, dan form yang untuk mengunggah bukti pembayaran serta memilih metode pembayaran seperti Dana atau GoPay. Oke, selanjutnya produk detail.php. Program ini menampilkan detail untuk berdasarkan ID yang diterima dari URL. Jika ID tidak ditemukan atau produk tidak ada di database, program menghentikan eksekusi dan menampilkan pesan error. Setelah produk ditemukan, halaman menampilkan gambar, deskripsi, harga, stok, serta formulir untuk memilih jumlah produk yang ingin ditambahkan ke keranjang belanja. Pengguna bisa memilih jumlah produk berdasarkan stok yang tersedia. Dan setelah mengklik tombol, produk tersebut ditambahkan ke keranjang dengan formulir yang diproses ke halaman chart PHP. Nah, selanjutnya ada produk.php. Nah, di program ini menampilkan daftar produk dengan mengambil data dari database dan menampilkan dalam bentuk kartu atau card. Menggunakan Bootstrap. Menggunakan Bootstrap, setiap produk menampilkan gambar, nama, harga, dan stok yang tersedia, serta tombol untuk melihat detail produk lebih lanjut. Sebuah token CSRF juga dibuat pada awal sesi dan digunakan dalam link logout untuk melindungi terhadap serangan CSRF. Jika tidak ada produk dalam database, akan ada pesan tidak ada produk untuk ditampilkan. Akan ditampilkan. Selanjutnya register.php. Program ini mengimplementasikan halaman registrasi pengguna dengan menerima input nama, email, dan password dari form, lalu menyimpannya ke dalam database setelah password dienkripsi. Jika registrasi berhasil, sebuah pesan sukses muncul. Jika gagal, pesan kesalahan ditampilkan. Tampilan halaman dibangun menggunakan Bootstrap, menyediakan form registrasi yang rapi, dan memungkinkan pengguna yang sudah memiliki akun untuk menunjukkan halaman login. Selanjutnya kami akan menampilkan output dari tubes yang kami buat. Nah, pada halaman pertama, di sini terdapat halaman registrasi untuk para user registrasi akun seperti memberikan nama, email, dan membuat password, lalu registrasi. Oke, selanjutnya login user. Jadi kita di sini jika sudah membuat akun atau registrasi, kita bisa login langsung menggunakan email yang sudah kita registrasikan dan password yang sudah kita registrasikan. Nah, selanjutnya setelah kita udah login, kita akan disambut dengan tampilan awal. Yang di mana di tampilan awal seperti gambar di sini akan ada kata selamat datang di toko tembakau. Selanjutnya, halaman yang daftar produk. Di daftar produk ini menampilkan
nama-nama produk, dan harga dan stok produk. Contoh di sini ada tembakau Kibi Premium Kopi 60 gram dengan harga 18.000 dengan stok 92. Kita bisa melihat detailnya lebih lanjut di klik lihat detail. Nah, jika sudah memilih-milih barang, kita masuk ke halaman payment. Di sini terdapat konfirmasi pesanan berupa nama produk yang dipesan, jumlahnya yang dipesan, serta harga dari produk tersebut. Dan di sini akan ada total pembayaran. Lalu ada pilih metode pembayaran. Oke, di sini untuk halaman admin kita harus login terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan admin, passwordnya admin 123. Kita langsung bisa login untuk mengakses semua yang ingin kita ubah. Nah, setelah kita udah login di admin, kita akan disambut dengan dashboard admin. Nah, di dashboard admin akan disambut dengan selamat datang di halaman admin. Lalu kita bisa mengelola produk dengan klik kelola produk, lalu mengelola pesanan dengan klik kelola pesanan. Dan jika ingin logout, klik logo. Selanjutnya di bagian tampilan kelola produk. Di dalam kelola produk tersebut, ini menampilkan ID, nama, harga, stok, dan aksi. Jika kita lihat di sini, ada tembakau Kibi Premium Kopi 60 gram dengan harga 18.000, stok 91. Kita bisa ubah harganya dengan cara klik, dengan cara tulis harga baru, setelah itu ubah harga, dan dengan bisa menambahkan stok dengan tulis stok yang terbaru dan kita tambah stok maupun kita hapus. Selanjutnya untuk menambahkan produk. Nah, di sini jika kita mempunyai produk baru, bisa kita tambahkan dengan mengklik nama produknya apa, kita mau harganya berapa, dengan stok berapa, dan kategorinya apa, serta deskripsi yang ingin kita gunakan di produk tersebut. Dan gambar produk bisa kita pilih choose file dengan foto produk yang sudah kita punya. Lalu tambahkan produk. Lalu halaman selanjutnya di sini kelola pesanan. Jadi di sini kita bisa mengelola pesanan dari user agar kita bisa menerima atau menolak. Jika bukti itu sudah benar, maka kita bisa menerimanya. Jika bukti pembayarannya tidak benar atau tidak sah, maka kita bisa membatalkan untuk pesanannya. Setelah tadi dikelola pesanan, kita akan lanjut ke status pesanan. Nah, di status pesanan kita akan tampilkan dengan ID pesanan, harga total, status tanggal, dan angka. Nah, di sini kita akan mengetahui status pesanan kita. Selanjutnya ada database. Kita akan menampilkan database dari program kita. Dari database tersebut, kita namain Omah Bako yang terdiri dari tabel kategori, order, order details, order item, payment, maupun payment process, produk, user. Jadi kita memiliki 8 tabel untuk membuat website tersebut. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih.